Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Jamaah hadirin, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita diberikan oleh Allah kesempatan, dan kesempatan ini tidak semua Allah berikan. Hari ini mungkin saudara kita atau siapapun di antara kita berbaring di atas ranjang sedang diberikan musibah berumah sakit oleh Allah. Kesehatan dikurangi oleh Allah, aktivitas jelas tidak bisa beraktivitas. Jika melaksanakan perintahnya Allah pun tidak sempurna karena keterbatasan yang ada. Maka kita bersyukur hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Mudah-mudahan perkumpulan kita senantiasa mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salamnya Allah, rahmatnya Allah semoga tercurah limpah kearifan baginda alam habibana wa nabiyana kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin rahimakumullah, bahaya meninggalkan sholat. Apa? Bahaya meninggalkan sholat. Sholat itu selagi akal kita masih ada, ibu-ibu sekalian, itu sholat tetap wajib. Selagi akal masih ada, situasi kita di mana, sedang apa, ketika datang waktu sholat, sholat itu hukumnya wajib. Tapi bagi orang yang Islam, berakal, sehat dan balik. Makanya udzur sholat itu cuma dua. Satu sebab tidur, dua lupa, lali, kalih turu, namun kalih udzur sholat. Nah, pada pengajian kali ini ibu-ibu sekalian kita akan membahas bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Allah berfirman di dalam surah Maryam. Surah apa bu? Maryam. Siapa Maryam itu? Seorang waliullah yang bertempat tinggal di mihrab. Mihrab itu suatu tempat tinggi di Masjidil Aqsa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhallafa min ba'dihim khalqun adaa'us salata wa taba'us shahawati fasawfa yulqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Fakhallafa min ba'dihim khalqun. Di zaman dulu ibu-ibu sekalian, mungkin sekarang juga ada, kemudian setelah para nabi ini digantikan, dalam arti umatnya ini dari waktu ke waktu bergantian. Kita ditakdirkan menjadi umatnya, umat baginda Nabi Muhammad SAW, umat yang terakhir. Ada sebagian umat itu yang adau shalah, mereka melalaikan sholat dalam artian tidak melaksanakannya atau mengakhir-akhirkannya. Bagaimana ini ibu sekalian? Wata'abus syahawat wattaba'us syahawati, karena mereka mengikuti syahwat mereka, keinginan mereka. Maka Allah ancam fasaufa yulqauna ghayya, maka mereka akan ditempatkan oleh Allah, dilemparkan suatu tempat
yaitu goya. Goya itu suatu jurang di antara jurang nerakanya Allah. Nauzubillah min zalik. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, berjamaah kalau buat ibu-ibu sekalian ini memang tidak diharuskan, tetapi baik. Tapi kalau untuk bapak-bapak ini sunnahnya muakkadah. Tapi kalau dekat masjid dan kesibukan kita tidak sibuk banget, okay? Tidak ada kebutuhan yang mendadak, maka bagusnya kita berjamaah selain syiar. Nah, orang yang mengenteng-entengkan sholat berjamaah ini bukan sholat loh, ini bukan sholatnya aja, tapi berjamaahnya. Orang yang mengenteng-entengkan sholat dengan cara berjamaah atau mengentengkan sholat, maka dia, kata Rasulullah SAW, akan diberikan 12 ujian. Nauzubillahimin 12 ujian. Lah kita diberi satu ujian saja udah susah nih, apalagi 12. Ujian siji mawon nopo gatel saawak-awak. Yo parut wis digaruk, panggah gatel bae. Ana sing sanjang anu lho, tangga kula dengi mari kon golek daging ketek. Ada yang gitu, makan daging monyet katanya. Nauzubillah. Satu ujian saja sudah susah, apalagi 12. Ya Allah, apotik obat sampai bosen, disuntik sana sini sudah satu ujian itu, apalagi 12. Yang 12 ini ibu-ibu sekalian dibagi 4 tempat. Berarti per tempatnya berapa ujian? 3. Satu ujian yang pertama diberikan ketika hidup di dunia. Diberikan ketika hidup di dunia seurip, telu ujiannya. Yang kedua, 3 lagi diberikan ketika sedang syakaratul maut atau yang dinamakan dengan nazak, ketika akan berpisahnya nyawa dengan jasad, ruh dengan jasad. Yang ketiga, tempat yang ketiga, 3-nya diberikan di alam kubur. Kemudian yang keempat, tempat terakhir diberikan di alam akhirat. Diberikan di alam akhirat. Makanya jangan berani-berani kita meninggalkan sholat. Pak, kalau saya kesah numpak mobil sholat, insya Allah Pak supirnya Pak supir nanti tolong ya berhenti dulu di sana kan. Atau kita nggak nyuruh berhenti juga, supirnya biasanya kan mandek biasanya, orang datang di rumah makan atau di rest area kalau di tol atau di pom bensin. Fasilitas tempat sholat sekarang sudah banyak. Kadang kitanya aja, alah kowe tekan ngomah dikodok, astagfirullah, dikodok. Jangan. Apa yang pertama ketika di dunia ibu-ibu sekalian, orang yang meninggalkan sholat di dunianya akan dihilangkan barokah dari rezeki dan usahanya. Cara usaha bisnis bangkrut terus. Bapak tukang ngojek montore kempes terus. Enten sing ngoten niku. Bapak ngojek montore kempes terus. Dagang enggak hasil-hasil, tani enggak hasil-hasil. Hilang keberkahan dari usahanya, rezekinya. Usahanya lancar tapi enggak ada yang nempel. Enten sing ngoten niku. Usahanya lancar tapi enggak anaknya nakal nauzubillahi min dzalik. Enggak ada kenyamanan dalam berumah tangganya.
Aduh, masya Allah. Makanya jaga sholatnya, kasab dengan rezekinya. Kalau barokah tidak ada di situ, susah hidup ini. Barokah itu tambah-tambah kebaikannya, ibu sekalian. Yang kedua, diberikan di dunia bagi orang yang mengenteng-entengkan sholat, akan dihilangkan cahaya kesolehan dari wajahnya. Jadi wajahnya ini hilang, wajah soleh itu hilang. Jadi malaikat melihat wajahnya ini nggak menyenangkan. Ibu pernah jenengan mandang seseorang blas mboten penak lek nyawang? Pernah ya? Kan beda tuh Bu, nyawang tiang niku benten. Ya Allah, si Mbak itu sawang kok yo penak mentong. Wajahnya itu enak. Ada yang di sawang itu merengut nawan. Tak beat niku maaf. Ada yang ibu-ibu numpak motor itu blas mboten nolah-noleh. Itu jangan seudon, lagi fokus. Fokus. Jawab nanya aja enggak noleh. Aja tempun di Bu pasar. Yo ngono fokus. Tabiat. Wajah soleh itu ibu-ibu yang lihat malaikat. Karena kalau manusia tidak bisa, kadang ya wajahnya nyenengin tapi hatinya nyelekitin. Ada bosone halus tapi ngapusi enten nggih. Tahu kedong-dong halus badan jerone jriwet dong-dong. Tahu duren? Tahu pun nate makan duren. Manis dalamnya. Yang ketiga, ibu-ibu sekalian, akan diberi ujian di dunianya orang yang mengentengkan sholat adalah udon pikulubil mukminin, maka dia akan menjadikan, maka dia apa di hatinya ini ya, hatinya ini dihilangkan dari sifat orang-orang yang beriman. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terhindar dari golongan ini. Kasab kita penuh berkah, wajah kita wajah yang terlihat sinar solehnya, hati kita ada keimanannya. Amin ya Allah ya Rabbal